Oke, nah mungkin dari segi pengalaman kamu selama magang, boleh nggak sih di-share juga ke teman-teman ilmu ekonomi kira-kira, atau mungkin sobat FEB lainnya nih, yang kira-kira pengen join magang di Bank Indonesia, apa sih skill yang harus dipersiapin gitu? Kalau untuk khusus di Bank Indonesia, yang harus disiapin pastinya adalah satu, tadi karena aku udah kasih tahu, ini info mahal ini, informasi sangat mahal ini. Orang dalam, informasi Iya. orang dalam ya? Ini kalau program ini masih ada di tahun-tahun depan, ini informasi yang sangat mahal ya, Oke. karena CV di Bank Indonesia itu yang Halo Sobat FEB, selamat datang di program Class to Career, talk show inspiratif yang akan membahas perjalanan magang mahasiswa FEB UGM. Di sini kita akan mendengarkan nih cerita seru, tantangan, dan juga pelajaran berharga dari teman-teman kita yang sudah menjalani magang selama masa kuliah. Perkenalkan, aku Clara yang akan menjadi host di Class to Career episode 1 ini. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa FEB UGM yang sedang menjalani magang di Bank Indonesia. Langsung saja kita sapa, halo Juan. halo Clara. Oke, gimana nih kabarnya Juan hari ini? Puji Tuhan baik. Clara gimana kabarnya? Puji syukur baik juga nih Juan. Udah lama ya kita nggak ketemu, Iya, terakhir ketemu di lab. Sekarang Di ketemu sini. lagi di Di lab lab. lagi. Oke. Ketemu Nah, lagi. mungkin boleh nih perkenalan dulu ke audiens kita, nama lengkap, jurusan, dan juga program magang yang lagi dijalanin sekarang. Oke, halo Sobat FEB, perkenalkan namaku Juan Kenneth Marco. Aku mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2021 dan pada saat ini aku menjalankan program magang MSIB sebagai Researcher and Data Analyst di Bank Indonesia. Oke, menarik nih di Bank Indonesia, Juan. Dimana nih kayak salah satu company yang jadi impian anak ilmu ekonomi ya. Kalau misalnya IE banget gitu IE ya. banget kalau pengen masuk ke perusahaan gitu pasti ngomongnya langsung Bank Indonesia gitu. Boleh nggak sih sharing gimana sih persiapan kamu buat masuk ke Bank Indonesia ini, dari apa saja sih yang harus di-submit, dan juga mungkin ini karena program MSIB gitu ya. Jadi gimana sih alurnya gitu? Mungkin pertama ya, ini bukan omong kosong ya, tapi yang pertama harus disiapkan adalah niat gitu. Karena sepertinya yang teman-teman tahu semua, kalau ilmu ekonomi itu semester 7 yang untuk peraturan sekarang ya, kita masih ada workshop yang wajib di Jogja. Nah, sementara di sini aku nekat untuk magangnya di Jakarta gitu kan. Nah, jadi harus bolak-balik, harus ada kelas juga yang diikuti, ada tanggung jawab juga untuk mengerjakan tugas di kelas. Nah, jadi memang pertama waktu itu aku dan beberapa teman-teman yang memang mempersiapkan diri untuk magang, yang kami siapkan adalah niat lebih daripada teman-teman yang lain mungkin gitu ya. Nah, yang kedua itu mencari informasi. Jadi setelah kita udah ada niat nih tadi nih, jadi kita mencari informasi mengenai MSIB secara keseluruhan dulu nih. Kalau aku kemarin begitu. Jadi dari 22 company yang aku daftar itu, aku cari tahu dulu tuh semua 22-nya tuh. Mana lagi KKN lagi tuh kan, waktu itu kita lagi persiapan itu. Lagi hektik KKN juga ya. Dan kamu KKN-nya di Kalimantan gitu. lagi. Susah sinyal nggak? Sinyal susah gitu. Jadi interview di tengah hutan gitu. Biar dapat sinyal gitu. Jadi memang harus cari informasinya dulu, company-nya ini butuhnya recruiter yang seperti apa, orangnya seperti apa gitu kan, posisinya sebagai apa, kan beda-beda pasti semuanya. Nah, lalu ketika sudah mendapatkan informasi tersebut, disiapkan CV gitu ya. CV itu pasti akan diminta semuanya. Jadi di setiap company itu pasti ada persyaratan khusus, ada yang minta CV, ada yang transkrip nilai, ada yang minta portofolio juga gitu kan. Tapi untuk Bank Indonesia sendiri, CV di Bank Indonesia ini beda nih, Clara nih. Karena ada template-nya ya? Iya, ada template-nya. Jadi Bank Indonesia ini CV-nya ini bukan kayak CV biasa, CV ATS gitu, tapi memang mencakup itu juga. Jadi poin-poinnya sama, ada seperti itu, tapi dia juga ada kayak pertanyaan-pertanyaan, ada juga mengenai skill yang dimiliki itu apa, lalu minatnya ke riset seperti apa, ke departemen yang mana gitu. Jadi memang ini CV Bank Indonesia ini sudah disiapkan untuk yang memang mau magang di Bank Indonesia harus diisi. Nah, waktu itu aku maksimalin di situ. Aku mikir kayak, ya udahlah ini naruh CV cuma sekali gitu kan. Mending kita maksimalin aja, kita isi maksimal mungkin, sejujur mungkin juga, tapi ya. Harus jujur, betul. Sejujur mungkin, dan ya puji Tuhan dari rekrutmen yang cukup singkat ini, karena cuma hanya CV dan interview aja gitu. Jadi aku bisa masuk tahap interview karena CV gitu. Jadi dari CV yang membagongkan ini bisa masuk ke tahap interview dan bisa keterima di Bank Indonesia.
Oke, menarik nih. Kalau misalnya di Bank Indonesia kan tadi emang ada divisi-divisi yang bisa kamu pilih gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kamu berarti di divisi apa nih? Research-nya tuh di bagian apa dan apa sih ekspektasi kamu gitu waktu memilih divisi itu kayak aku kayaknya bisa belajar apa gitu kalau misalnya milih dari divisi ini gitu. Kalau aku pilih Departemen Kebijakan Makroprudensial. Nah, Oke. jadi di Bank Indonesia itu kan nggak melulu tentang moneter ya. Jadi ada moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Nah, aku di bagian makroprudensial nih. Nah, jadi awalnya aku pilih tuh ekspektasiku adalah kayak ini sesuatu yang baru yang jarang dibahas di kelas gitu. Di ilmu ekonomi kan biasa kalau kita dapat ekonomi moneter tuh pasti kita bahas moneter, uang gitu kan. Cetak uang gitu kan. Bank Indonesia tuh pasti biasa bilang pas aku masuk Bank Indonesia orang pada bilang, "Wih, cetak uang nih sekarang nih, cetak uang gitu Bank kan." sentral soalnya. Padahal yang Bank Indonesia lakukan lebih dari itu gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin makroprudensial berarti kita akan berkaitan dengan perbankan, berkaitan dengan korporasi, dengan rumah tangga. Jadi bagaimana tuh segala komponen ekonomi itu dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, di dalam departemen ini aku dapat project dan dapat riset mengenai kebijakan makroprudensial, yaitu di kredit investasi. Nah, jadi memang risetnya itu nanti akan bergantung pada departemen-departemen yang teman-teman pilih nih, teman-teman Sobat FEB pilih. Jadi pada saat Sobat FEB memilih departemen di Bank Indonesia, memang nanti teman-teman akan diposisikan sebagai researcher atau data analis. Tapi project dan riset terkaitnya itu akan menyesuaikan dengan departemen atau divisi yang teman-teman pilih. Oke, nah berarti kalau kamu kan tadi fokusnya di kredit investasi gitu ya. Nah itu berarti proyeknya ngapain aja sih? Boleh nggak sih dikasih gambaran buat para sobat FEB gitu? Oke, kalau aku ini kita membuat riset gitu ya, membuat research. Nah, risetnya ini mengenai kredit investasi di sektor-sektor di korporasi di Indonesia. Nah, jadi aku membahas tentang gimana nih kredit investasi ini dipengaruhi oleh apa aja nih di 9 sektor korporasi di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan anak IE ya, mungkin kita agak jarang juga nih mendengar kata kredit investasi nih. Jadi kreditnya ini dipakai untuk investasi itu kan agak jarang ya. Lebih ke jadi manajemen gitu ya, anak-anak finance gitu. Iya, aku jadi harus mencari tahu istilah-istilah baru, apalagi istilah makroprudensial gitu kan. Dan tapi untungnya di sini adalah riset. Jadi ilmu-ilmu riset yang aku pelajari di ekonometrika, makroekonometrika, mikroekonometrika itu kepake di Bank Indonesia. Karena risetnya itu aku dapat metodenya pakai tools-toolsnya itu yang udah aku pakai selama aku kuliah gitu. di kampus. Nah, jadi ada Stata, eViews, Excel itu semua kepake. Mungkin teman-teman ada yang juga pakai R gitu, itu kepake juga. Oke, menarik banget nih. Dan mungkin selama menjalani proyekan-proyekan di Bank Indonesia gitu ya, apa sih tantangan yang kamu hadapi gitu? Ada nggak sih kesulitan yang kayak, wah beda nih sama yang aku pelajarin di kampus gitu? Kalau beda sama yang dipelajari di kampus, kayaknya sih enggak. Karena semua itu sejalan, cuman memang departemenku ini agak membahasnya kan tentang makroprudensial. Nah, ini kita agak jarang nih memang kita bahas di kampus. Jadi aku harus belajar lebih aja. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada teman-teman yang manajemen, daftar ke Bank Indonesia di Departemen Sumber Daya Manusia, itu juga bisa jadi berkaitan gitu kan. Dan Bank Indonesia ini nggak melulu tentang ilmu ekonomi. Ada banyak departemen di situ, ada banyak teman-teman aku yang dari akuntansi dan manajemen yang juga magang di Bank Indonesia. Oke. Nah mungkin selama kamu magang di Bank Indonesia ya, apa sih yang kamu ngerasain perbedaan ya? Apalagi kan sebelum kita pergi magang kan kita udah 6 semester gitu ya di kampus gitu. Apa sih perbedaan antara kita di kampus dan juga mungkin perbedaan ketika culture bekerja di Bank Indonesia gitu? Kalau untuk culture-nya atau budayanya sih mungkin lebih karena kita langsung terjun ke tempat kerja yang dimana itu orang-orang bekerja semua gitu kan. Dituntut profesional juga ya. Profesional satu. Yang kedua, kita kan kalau di kampus sama mahasiswa bisa agak santai lah ngomongan. Habis ini mau main kemana, mau makan kemana gitu kan. Gitu. Di sana juga mungkin kayak gitu, main makan. Tapi di tengah-tengah itu kadang ada aja bahasannya tuh lumayan serius. Jadi kayak kita lagi santai, lagi tetap kerja tapi lagi nggak yang heboh banget kerjanya. Lagi ngobrol-ngobrol aja, tapi di Bank Indonesia ini uniknya yang dibahas tuh
nggak jauh-jauh dari inflasi, Oke. apresiasi kondisi ekonomi gitu. Tapi mungkin pembahasannya lebih santai. Mereka tetap ada diskusi ringan gitu. Jadi nambah secara tidak langsung tuh nambah insight-insight Iya, baru nih ke aku oke. nih. Nah, bahkan aku salah satu topik skripsiku muncul tuh gara-gara Topik di Bank Indonesia iya, itu, ada pas yang lagi ngobrol gitu ya. kan. Oh, menarik nih gitu kan. Oke, Kita jadikan aja kali ya gitu kan. Nah, dan kalau untuk fasilitas kurang lebih sama lah sama FEB. FEB kan ini udah cukup memadai. Kita dapat air, kita dapat banyak lah di FEB ini ya. Kurang lebih FEB ini sudah sangat mendukung untuk kita seperti di terjun tempat nanti ke kerja. Bank Indonesia, Iya. jadi kayak mungkin nggak kaget juga ya, karena kita di sini juga terlatih, misalnya salah satunya dari segi pakaian gitu ya. Kalau di Iya. FEB kan kita dilatih untuk FEB Waste gitu. benar. Tapi kalau di tempat kerja juga pasti mirip-mirip FEB Iya, Waste ya. iya. Jadi kayak kita udah nggak kaget gitu ketika Baju mau yang masuk ke dunia aku kerja. beli untuk FEB Waste gitu kan buat kemeja-kemeja Iya, kepake di situ kepake karena gitu. harus pakai kemeja, harus Oke. harus yang warna apa, harus rapi, harus ada batik, harus begitu gitu. Berarti culture yang diterapin di FEB itu selinier lah ya untuk kita dipersiapkan di dunia kerja Iya. nanti gitu. Nah mungkin selama proses magang nih, boleh nih diceritain juga apa sih manfaat yang kamu terima gitu selama di Bank Indonesia? Oke, kalau manfaat yang pasti pertama yang pasti diinginkan oleh semua mahasiswa di Indonesia adalah uang. Oke. Jadi memang aku mendapatkan Uang saku gitu ya. BBH namanya, biaya bulanan hidup, biaya hidup bulanan itulah Iya, namanya oke. ya. Dapat uang, lalu selain itu juga ya tadi yang manfaat yang aku dapat apa? Buktinya aku dapat topik skripsi dari pembahasan yang ada diskusi ringan, itu ringan banget, bukan ada rapat atau apa, itu kayak cuma ngobrol-ngobrol Ngobrol aja. biasa aja gitu ya. Lalu dapat pengalaman ya pastinya ya, dapat juga jadi bisa menguasai materi yang ada di kampus, kayak aku bisa makin expert nih dalam mengolah data gitu. Terus selain itu juga manfaat, aku kenal sama staff-staff di sana, senior staff di sana, aku bisa kenal sama petinggi di sana, aku bisa kenal sama teman-teman baru. Nah, karena kan kalau kita magang nggak mungkin sendiri. Kalau di Bank Indonesia itu total 150-an, dan yang di kantor pusat itu ada sekitar 70 sampai 80 mungkin. Nah, jadi dapat teman-teman baru yang kita akan bercengkrama terus juga. Oke, menarik nih. Itu kan dari segi benefit sangat oke banget ya. Cuman selama kamu magang ada nggak sih rasa duka yang kamu alamin gitu ketika magang? Dukanya cuma satu, kangen Jogja aja sih, karena kan iya kalau di sih. Jogja ini kehidupannya Slow living. Di Jakarta santai. mahal juga. Itu di Harga juga, aduh mau makan, Iya. gitu mau living cost mahal, makan mahal. makan mahal gitu. Terus juga slow living di Jogja lebih dapet Iya, gitu ya. kalau kita di jalan nih, kalau di Jakarta, kalau di Jogja santai aja Iya, gitu. betul. Harus Dan dari segi kerjanya juga beda ya. Kayaknya kalau di Jakarta tuh kita harus dituntut sat-set gitu. Ya nggak Iya. sih, kamu ngerasain juga nggak kalau di Bank Indonesia gitu ya. Cuman kalau di Jogja mungkin ya culture-nya emang lebih beda lah ya, Mungkin seperti itu. itu juga yang susah bagi aku ya. Jadi kayak Oke. Senin ke Jogja, sisanya di Jakarta, bolak-balik ini jet lag gitu dibilang kan, yang satunya santai, satunya agak cepet gitu sih. Nah, ini mungkin juga sedikit inspirasi ya buat Sobat FEB. Jadi Joan ini dan juga teman-teman ilmu ekonomi lainnya tuh sebagian besar mereka itu pergi magang di Jakarta, tapi di hari Senin mereka masih ada kelas wajib ya. Jadi mereka tetap komitmen gitu antara magang dan juga perkuliahan. Jadi dia hari Senin harus balik ke Jogja buat kelas workshop ya kalau nggak Iya, salah. workshop Kelas- ekonomika moneter. Workshop ekonomika moneter, dan kemudian habis kelas langsung OTW balik ke Iya, Jakarta. malamnya langsung ke Jakarta, Karena paginya besoknya langsung kerja. Oke, luar biasa nih. Jadi harus dikasih applause juga buat Zuan dan kasih, Sobat terima ilmu kasih, ekonomi Halo. lainnya gitu ya. Oke, nah mungkin dari segi pengalaman kamu sama magang, boleh nggak sih di-share juga ke teman-teman ilmu ekonomi kira-kira, atau mungkin Sobat FEB lainnya nih yang kira-kira pengen join magang di Bank Indonesia, apa sih skill yang harus dipersiapin gitu? Kalau untuk khusus di Bank Indonesia, yang harus disiapin pastinya adalah satu, tadi karena aku udah kasih tahu, ini info mahal ini, informasi sangat mahal ini. Orang dalam, informasi Iya. orang dalam ya. Ini kalau program ini masih ada di tahun-tahun depan, ini informasi yang sangat mahal Oke. ya, karena CV di Bank Indonesia itu yang kamu submit di MSIB itu, di MSIB Bank Indonesia, itu sangat dilihat Krusial ya berarti ya. Oke. sangat dilihat oleh departemen terkait, karena dia langsung dilempar ke departemennya gitu. Jadi kamu harus pastikan mengisinya itu sangat linear dengan apa yang departemen tersebut butuhkan, dengan riset yang kamu ajukan gitu. Ini
benar-benar langkah yang sangat krusial yang tadi gue bilang ini, karena memang ketika kamu salah di sini atau ketika kamu kurang lengkap atau ngasih informasi, itu bakal mempengaruhi tahap berikutnya yang hanya interview gitu. Sementara aku kemarin di sini kan yang dibutuhkan nih riset nih kebetulan nih. Aku nggak tahu. Ini jadi jatuhnya hoki juga nih. Okay. Nah, dibutuhkan riset. Nah, aku mau masukkan di CV-ku pengalaman pernah menang lomba di lomba paper internasional di 21st Economics. Nah, itu aku masukin. Aku ada pengalaman riset 1 gitu kan. Terus aku masukin lagi risetku yang di kelas di makroekonometrika 2. Lalu pernah waktu itu bikin paper 3. Masukin lagi yang waktu ekonometrika, masukin aja lah semua situ kan biar kelihatan pengalaman risetnya banyak gitu. Nah, karena kebetulan yang dicari adalah pengalaman riset dan yang aku masukkan adalah pengalaman riset, jadi ini bisa linear gitu, jadi keterima gitu. Jadi ketika teman-teman nanti memilih departemen terkait juga harus pastikan sama. Misalkan kayak teman-teman yang tadi temanku ada yang di departemen sumber daya manusia, berarti yang dimasukkan juga harus terkait dengan itu gitu. Jangan sampai sebenarnya nggak apa-apa sih masukin yang lain, cuman pastikan itu menonjol di CV kamu. Ada banyak pengalamannya, ada banyak pengalamannya sih. Harus linear lah ya sama divisi yang kamu pengen gitu. Iya, ini karena mungkin banyak teman-teman lain yang kayak merasa udahlah CV masukin aja biasa gitu kan, cuma input aja. Padahal di Bank Indonesia ini CV ini satu-satunya kesempatan kamu bisa terlihat gitu, bakal dijejerin sama yang lain gitu, akan dibandingkan gitu. Nah, jadi ini sangat penting gitu menurutku. Nah, baru setelah itu akan ada tahap interview dan sebenarnya nggak semua orang diinterview, nggak semua departemen menginterview calon anak magang gitu. Nah, kalau di aku kebetulan diinterview, jadi habis aku di seleksi CV, aku diinterview gitu. Jadi untuk memvalidasi aja nih CV-ku bener apa enggak gitu. Tapi bukan berarti teman-teman di sini akan jadi mempalsukan CV ya. Jadi kayak masukin aja lah CV-ku begini. Harus tetap jujur gitu, harus sesuai dengan pengalaman dan latar belakang masing-masing gitu. Nah, baru yang di interview inilah ini juga menjadi kunci gimana teman-teman bisa branding diri teman-teman supaya sesuai dengan apa yang di CV teman-teman udah submit. Oke, nah mungkin ngomongin interview ya, boleh nggak sih dikasih tahu spill dikit nih, kira-kira apa sih yang ditanyain gitu ketika interview gitu, kan orang-orang pada penasaran gitu ya. Kalau aku yang ditanyain, jujur ya, yang di interview itu hanya kurang lebih banyaknya dari CV. Jadi mereka lihat yang di CV aku, yang ada di CV-ku, pengalamanku apa aja, dia nanya kayak biasa lah ya. Nah, cuman memang ini interview ini lebih ke mempertanggungjawabkan CV kita nih. Apakah CV kita ini benar? Apakah CV kita ini yang kita cantumkan di CV ini benar-benar kita lakukan, benar-benar kita kuasai gitu. Jadi di interview ini juga kita bisa mengelaborasikan. Jadi misalkan kamu ada pengalaman sebagai apa di posisi apa gitu kan. Nah itu teman-teman bisa elaborasikan. Misalkan aku pernah jadi pengalaman sebagai lead atau head di posisi ini sebagai ini begini gitu. Jadi itu juga adalah kesempatan buat teman-teman bisa mengelaborasikan apa yang tidak bisa dielaborasikan di CV gitu. Dan biasanya sih ada, kalau di company lain tuh ada, kita bisa submit portofolio juga yang dimana itu kayak itu perpanjangan CV yang dimana kita bisa masukin, membuktikan lah ya apa yang kita cantumin itu benar apa enggak. Outputnya kan gitu. dimasukkan itu di portofolio. Oke, berarti kuncinya harus jujur. Jujur sih yang pasti, jujur juga ya. Jujur dan bisa membranding teman-teman diri teman-teman. Aku layak nih buat jadi part of Bank Indonesia gitu ya. Menarik. Nah mungkin terakhir nih, ada nggak sih pesan yang pengen kamu sampaikan nih ke Sobat FEB kira-kira yang pengen tertarik magang khususnya di Bank Indonesia nih? Pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Untuk teman-teman yang mau magang di Bank Indonesia, yang pertama jangan takut. Pastinya sekalipun nanti kondisinya akan ada yang menekan gitu ya. Misalkan kayak aku nih, harus bolak-balik Jogja Jakarta atau bagaimana gitu, itu yang pasti jangan takut teman-teman, coba dulu aja, lalu siapkan yang terbaik, CV teman-teman, pengalaman teman-teman, lalu untuk portofolio teman-teman semua disiapkan dengan sangat baik, dengan sangat memasukkan informasi dengan sangat rinci tapi masih masuk akal ya, jangan yang panjang buat CV sampai 18 halaman, enggak jangan dong. ya. CV 1-2 halaman, 1 halaman dan lah gitu. Dan ada template dari Bank Indonesia juga, jadi tinggal ngisi gitu. Dan sekarang kan udah canggih ya, kalau misalkan mau ke company
lain atau apa yang bukan pakai CV Bank Indonesia, terus sekarang udah ada AI-nya buat nge-generate gitu ya. dan udah ada template-nya gitu loh buat CV ATS gitu kan. Betul. Nah, jadi kayaknya udah nggak susah buat teman-teman buat Membuat fasilitas nih udah ada, tinggal niat dan bagaimana teman-teman bisa membranding diri menjadi yang layak lah, kandidat yang layak gitu ya. Melalui CV dan melalui nanti ada tahap-tahapan berikutnya. Dan FEB ini juga sangat membantu pastinya. Akan ada CSDU yang membantu, teman-teman bisa konsultasi juga ke sana untuk mengenai karir ke depannya gitu ya. Dan untuk konversi jangan takut teman-teman, karena di akademik juga sangat membantu. Kayak aku untuk konversi ini aku bisa dikonversi menjadi 9 SKS di mata kuliah ilmu ekonomi gitu melalui akademik. Dan pokoknya pihak kampus juga sangat membantu. Oke, nah terima kasih banyak Juan untuk sesi kita yang insightful banget hari ini. Terima kasih juga Clara. Udah dedikasi banget ya teman-teman. Ini salah satu contoh juga anak ilmu ekonomi sekali lagi yang berdedikasi nih. Pengen balik ke Jogja buat kuliah dan juga tetap bisa magang di Jakarta. Jadi jangan takut buat Sobat FEB yang misalnya nanti di semester depan, aduh pengen magang nih di Jakarta tapi bisa nggak ya tetap sambil kuliah di Jogja? Jawabannya bisa. Ada kereta 74.000, jadi teman-teman juga jangan boncos takut gitu ya. Tapi memang kursinya aja yang agak tegak. Masih enakan kursi inilah daripada kursi. Nah, menarik nih. Dari Juan juga kita jadinya bisa tahu ya teman-teman gimana sih proses rekrutmen di Bank Indonesia, dan semoga bisa memotivasi para Sobat FEB yang pengen join magang khususnya di Bank Indonesia. Sekali lagi terima kasih Juan. Jangan lupa untuk selalu ikuti episode-episode Class to Career berikutnya untuk mendengar lebih banyak kisah seru dan juga pastinya inspiratif dari mahasiswa FEB UGM. See you in another episode. Bye-bye.